Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar sistem basis data. Saya akan mulai dari memaparkan atau memperkenalkan profil UMKM yang kami jadikan sebagai studi kasus. Quizilians, usaha F&B mikro kecil yang beroperasi menggunakan sistem pre-order. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, proses pengelolaan pesanan mulai terasa semakin kompleks. Semua alur, mulai dari menerima orderan, mencatat data pelanggan, melakukan produksi, hingga mengatur pembayaran dan pengiriman, masih dilakukan secara manual. Kondisi ini membuat operasional sering tersendat dan kesalahan dalam catatan menjadi lebih mudah terjadi. Masalah utama yang dihadapi Quizilla yaitu pada poin pertama, pencatatan pesanan tidak terorganisir. Yang kedua, data pelanggan tidak tersimpan dengan rapi. Yang ketiga, proses pembayaran belum terintegrasi. Masalah-masalah ini berdampak langsung pada efisiensi kerja dan kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan atau menjawab masalah ini, brand UMKM tersebut membutuhkan sistem pencatatan, tidak hanya sebagai pencatatan pesanan tapi juga manajemen pelanggan sampai ke manajemen pengiriman. Nah, kebutuhan fungsionalnya itu ada apa saja sih? Yang pertama tadi manajemen pelanggan, kemudian pembuatan dan pencatatan pesanan, yang ketiga integrasi pembayaran, yang keempat manajemen produksi, dan yang kelima manajemen pengiriman. Nah, tujuannya adalah dibutuhkannya sistem ini adalah untuk kemudahan penggunaan, keamanan data, kecepatan akses, reliabilitas, dan fleksibilitas. Lalu kemudian aktor atau pengguna sistemnya ini siapa aja sih? Nah, yang pertama ada admin atau pemilik usaha yang mempunyai role sebagai atau untuk mencatat pesanan, mengupdate status produksi, mengelola pembayaran, mengatur pengiriman, sampai melihat seluruh laporan transaksi. Lalu ada pelanggan yang punya role yaitu memberikan data pesanan, melakukan pembayaran, dan menunggu status order dan pengiriman. Dan yang ketiga ada kurir yang bertugas mengirimkan pesanan dan mengupdate status selesai kirim. Lalu selanjutnya ada skenario penggunaan sistemnya. Yang pertama itu ada pelanggan melakukan pemesanan, lalu kemudian admin mencatat pesanan dan memilih pelanggan dari database yang sudah tersimpan. Nah, yang kedua, sistem menghasilkan nomor pesanan otomatis. Pesanan langsung terhubung ke data pelanggan, pembayaran, dan produksi. Dan yang ketiga, admin mengupdate status pembayaran ketika pembayarannya sudah diselesaikan ataupun belum. Nah, sistem akan menampilkan apakah pesanan sudah dibayar atau belum. Yang ketiga yang keempat maksudnya tim produksi akan melihat antrean. Nah, tim produksi ini akan melakukan update status pesanan, memperbarui status pesanan sedang dibuat sampai dengan selesai dibuat. Yang kelima, admin mencatat pengiriman. Nah, kurir mengantarkan pesanan dan status berubah menjadi dikirim atau selesai ketika sudah sampai. Dan yang terakhir, pelanggan mendapatkan pesanan tepat waktu. Semua proses tercatat rapih dan mulai dicek kembali. Semua proses dicatat rapih dan mudah untuk dicek kembali. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang konsep ERD yang telah kami buat. Kami akan mulai dari konsep ERD Bagan. Baik, bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama itu ada entitas pelanggan. Nah, si entitas
pelanggan ini nantinya untuk menyimpan data pelanggan. Data pelanggan ini ada apa saja? Nah, data pelanggan ini ada atributnya di sini ya, teman-teman. Atributnya itu yang pertama pelanggan ID sebagai primary key atau atribut kunci. Lalu ada nama, telepon, dan alamat. Nah, nanti si pelanggan ID, alamat, nama, telepon ini akan disimpan di entitas pelanggan itu ya, teman-teman. Nah, lalu si database pelanggan ini akan terhubung dengan entitas pesanan yang dihubungkan oleh relation, yaitu memesan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu di tabel pesanan ini atau di entitas pesanan ini ada atribut apa aja. Yang pertama itu ada atribut pesanan ID sebagai primary key, lalu ada tanggal pesan, ada jumlah pesan, dan juga status pesanan. Nah, yang terakhir, nah di sini ada yang sedikit berbeda, teman-teman. Kenapa ada yang namanya foreigner key atau atribut tamu ya dari si pelanggan ID. Nah, kenapa ada atribut tamu di sini? Karena nanti ketika, jadi bacanya gini, ketika si pelanggan memesan, nah pesanannya akan dicatat juga oleh si entitas pesanan gitu. Jadi pelanggan ID-nya akan dicatat di pesanan ID. Nah, ini hubungannya itu adalah one to many ya, teman-teman. Kemudian setelah pesanan akan dihubungkan lagi dengan si pembayaran. Nah, si pembayaran ini punya atribut apa aja? Ada tanggal bayar, ada status pembayaran, ada total bayar, ada metode pembayaran. Nah, si primary key-nya itu yaitu pembayaran ID. Nah, dan si foreigner key-nya itu ada pesanan ID. Nah, karena ini semuanya berkaitan ya, teman-teman. Jadi kenapa? Ya, jadi tadi cara bacanya adalah ketika sekarang kita bisa baca seperti ini. Ketika pelanggan memesan lalu membayar, nah jadi si pesanan dan pembayarannya ini akan dicatat di si entitas pembayaran. Nah, biasanya setelah bayar, apalagi teman-teman, setelah bayar berarti si pesanannya akan menjalani produksi, betul. Nah, di entitas produksi ini ada atribut apa aja? Nah, yang pertama ada produksi ID sebagai kunci utama atau primary key-nya. Lalu ada waktu update, status produksi, dan pesanan ID gitu, teman-teman. Nah, pesanan ID ini sebagai foreigner key. Nah, jadi oh ya, tadi sebelumnya di tabel pembayaran ini cardinality-nya atau hubungannya itu one to one ya, teman-teman. Sama dengan entitas produksi ini. Jadi cardinality-nya itu one to one juga. Nah, itu adalah konsep IRD bagan ya, teman-teman. Lalu saya akan menjelaskan juga konsep IRD tabel gitu. Jadi sebenarnya fungsinya sama saja, cuman beda di ininya ya, logiknya atau penalarannya gitu, atau di cara penyajiannya gitu. Jadi bisa teman-teman lihat di tabel paling atas di kiri ini ada tabel pelanggan ya, isinya tadi sama, ada pelanggan ID, nama, telepon, dan alamat. Lalu si pelanggan melakukan pemesanan dan pindah ke tabel pesanan. Isinya ada pesanan ID sebagai primary key, terus ada tanggal pesan, jumlah pesan, status pesan, dan juga ada pelanggan ID sebagai foreigner key. Nah, yang ketiga lanjut ke pembayaran. Isinya ada primary key-nya, ada pembayaran ID, tanggal bayar, total bayar, status pembayaran, metode pembayaran, sampai pesanan ID sebagai foreigner key. Lalu lanjut lagi ke produksi, ada produksi ID sebagai primary key, ada status produksi, ada waktu update, dan pesanan ID sebagai foreigner key.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Afandi. Di sini saya ingin melanjutkan mengimplementasi MySQL di CMD. Pertama-tama saya ingin membuat database-nya terlebih dahulu. Saya menamakannya QuerySilo karena saya langsung menggunakan QuerySilo tersebut. Setelah itu kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Saya membuat tabel pelanggan dan apa saja kolom-kolomnya yang ingin kita buat di tabel pelanggan tersebut. Kalau saya ingin menambahkan pelanggan ID, nama, nomor telepon, dan alamat. Saya menambahkan primary key karena pelanggan ID itu merupakan kolom paling penting ya. Jadi dia menjadi primary-nya di table tersebut. Dan menambahkan auto increment juga berfungsi untuk menambahkan secara otomatis. Jadi saya nggak perlu nentuin nomornya manual. Selanjutnya, tabel kedua saya membuat tabel pesanan. Create table pesanan. Di kolom-kolomnya saya menambahkan pesanan ID, pelanggan ID, tanggal pesanan, jumlah pesanan, dan status pesanan. Pesanan ID juga merupakan primary key-nya dari tabel pesanan ya, dan menambahkan auto increment juga. Kalau yang pertama tadi, pelanggan ID, saya menambahkan nomor 101, dan kalau di pesanan ID saya menambahkannya 201. Di kolom tanggal pesanan juga saya mengetik date time karena berfungsi untuk menyimpan tanggal ya di situ. Di kolom status pesanan saya menggunakan enum ya, karena jika selain pending dan selesai dia itu tulisannya enum. Jadi itu berfungsi agar data-datanya itu tidak ngawur juga dan mencegah error. Saya menambahkan foreign key karena untuk menghubungkan table satu dengan table yang lain, dan juga menambahkan reference karena untuk menjelaskan nih foreign key-nya itu menunjuk ke table yang mana. Saya juga membuat table pembayaran, dan selanjutnya saya juga membuat table produksi. Jadi di sini saya percepat saja. Selanjutnya saya ingin menambahkan values ya, ingin mengisi menggunakan insert into pelanggan misalnya dari table pelanggan. Jadi di tabel pelanggan tersebut ada nama, ada telepon, ada alamat. Nah, jadi jika ingin menambahkan, kita harus menggunakan values. Tanda kurung, kita ketik. Kita ingin mengisinya dengan apa. Jadi namanya itu kita contoh nama saya sendiri, Rafli, terus nomor telepon bisa asal saja ya. Nomor telepon itu bisa asal saja, dan alamatnya itu khusus dari alamat daerah Depok. Jadi saya menggunakan Tapos sebagai alamat, ini contoh saja. Dan mengisi siapa lagi yang ingin diisi dari tabel tersebut. Jangan lupa menambahkan tanda kutip juga ya untuk mengisi values-nya. Jadi kita isi-isi.
Setelah memasukkan data-datanya, sebelumnya di pembuatan table saya menambahkan auto increment. Jadi nanti itu di pelanggan ID-nya itu sudah otomatis jadi 101 di bagian Rafli-nya, di bagian Taufiknya jadi 102, di bagian Siti-nya jadi 103, dan di bagian Ilhamnya jadi 104, dan itu mengisi secara otomatis. Selanjutnya mengisi tabel pesanan, kurang lebihnya sama juga. Jadi di tabel pesanan tersebut ada apa? Ada pelanggan ID, ada tanggal pesanan, ada jumlah pesanan, dan ada status pesanan. Tergantung di tabel kalian tuh kolom-kolomnya ada apanya. Ini kita percepat saja. Selanjutnya saya ingin melihat hasilnya menggunakan select bintang from pelanggan, misalnya dari tabel pelanggan. Nah, selanjutnya sudah terlihat ya data-data yang tadi kita masukkan. Selanjutnya saya ingin melihat yang dari tabel yang lain, pesanan. Jumlah pesanannya berapa, status pesanannya bagaimana. Dan juga saya ingin melihat dari tabel pembayarannya sudah benar, jika belum dibayar itu pasti nol. Selanjutnya ada produksi. Saya ingin melihat, kok nggak ada? Oh, typo. Maaf. Select from produk sih. Saya ingin melihat tabelnya, dan ya sudah berhasil juga, selesai dibuat dan ada bisa sedang dibuat. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.